Anda mengalami banyak masalah, butuh dukungan doa, ikuti Menara Doa GJKI Sunter setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 18 lewat Zoom. Meeting ID 488-317-1824. Kami siap membantu Anda. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi episode 284 dengan tema Identitas. Firman Tuhan diambil dari Markus 14 ayat 61 sampai 62 yang berbunyi, "Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, 'Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?' Jawab Yesus, 'Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit.'" Saudara, di tengah menghadapi ancaman dan pengejaran, Yesus ditanya tentang identitas dirinya. Yesus dengan tegas dan berani mengakui identitasnya sebagai Mesias dan Anak Allah yang Maha Tinggi. Ini adalah momen di mana dia tidak lagi mempertahankan diamnya, melainkan mengklarifikasi siapa dia sebenarnya. Yesus sadar pada saat ia mengungkapkan identitasnya, ancaman kematian akan dilaluinya. Renungan atas ayat ini mengajak kita untuk merenungkan keberanian Yesus dalam menghadapi tantangan dan pengakuan identitas ilahinya yang memiliki implikasi besar bagi keselamatan umat manusia. Ini juga mengajarkan pentingnya teguh pada iman dan kebenaran, bahkan dalam menghadapi tekanan dan ketidaksetujuan dari lingkungan sekitar dengan ancaman. Pada waktu Yesus menyatakan identitasnya, artinya ia bukan hanya bicara tentang siapa dia, tetapi juga tujuan hidupnya. Identitas yang mencakup nilai-nilai, kepercayaan, minat, dan pengalaman hidup seseorang sangat mempengaruhi tujuan hidup seseorang. Identitas membentuk dasar dari siapa kita sebenarnya, apa yang kita pedulikan, dan apa yang ingin kita capai dalam hidup. Tujuan utama hidup Kristus adalah untuk menebus dosa manusia dan membawa keselamatan melalui kematiannya di kayu salib. Ini adalah misi yang dia lakukan dengan penuh cinta dan pengorbanan. Ada beberapa identitas Kristus. Pertama, sebagai anak Allah, menunjukkan sifatnya yang ilahi. Ini menggambarkan kedekatannya dengan Allah sebagai bagian dari Tritunggal dan statusnya sebagai Mesias yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Kedua, sebagai Kristus, dianggap sebagai Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama, yang datang untuk memenuhi nubuat-nubuat dan membawa keselamatan kepada umat manusia. Ketiga, identitas Kristus sebagai Juru Selamat mengandung makna penebusan dosa manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Dia dianggap sebagai korban penebusan yang sempurna. Keempat, Kristus juga dianggap sebagai guru yang memberikan ajaran-ajaran etika dan rohania, serta teladan hidup yang harus diikuti oleh para pengikutnya. Pertanyaannya, apakah Anda tahu identitas Anda? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dengan penuh keberanian Engkau mengakui identitasmu sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang hidup, sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan, dengan keberanian pengakuan identitas Engkau membuat kami mengerti siapakah Engkau, dan tujuan hidup kami selalu selaras dengan tujuan hidup Engkau, supaya kami boleh masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih, tolong kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.